Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhernawati SPDI, peserta pelatihan jarak jauh Balai Diklat Keagamaan Padang tahun 2020. Kali ini akan menyampaikan strategi madrasah dalam melahirkan peserta didik yang moderat dalam beragama. Madrasah di Indonesia dikhususkan sebagai sekolah umum yang kurikulumnya terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Walaupun madrasah sebagai sekolah umum, namun pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didiknya seluruhnya beragama Islam. Hal ini bisa saja menjadi pintu masuk penyebaran ideologi tertentu, bisa menimbulkan konflik, bisa menimbulkan benih-benih radikal. Namun, madrasah sekaligus bisa juga melahirkan peserta didik yang moderat dalam beragama. Sebagai lembaga pendidikan, madrasah memegang peranan penting dalam melahirkan peserta didik yang moderat. Strategi yang dapat dilakukan antara lain strategi akademik, yaitu penguatan kurikulum berupa pemantapan pendidikan karakter yang harus dimuat dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian juga membuat regulasi tentang apabila adanya tindakan radikalisme, ekstremisme, atau diskriminatif di madrasah. Sedangkan strategi non-akademik bisa dengan membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan moderasi agama. Yang kedua, strategi non-akademiknya adalah menjalin kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan penganut agama lain. Langkah-langkah dalam mewujudkan strategi tersebut, madrasah yang pertama memasukkan muatan moderasi beragama berupa pemantapan pendidikan karakter dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, memberi instruksi kepada pendidik, tenaga kependidikan agar menyisipkan muatan moderasi beragama pada setiap materi pembelajaran dan apabila ada kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan di madrasah. Yang ketiga, membuat surat keputusan berupa SK apabila terjadi pelanggaran yang berkaitan dengan tindakan radikalisme, ekstremisme, ataupun diskriminatif di madrasah. Kemudian tindakan yang keempat yaitu menyediakan bahan bacaan tentang moderasi beragama. Dan yang kelima, menjadikan madrasah sebagai lingkungan yang moderat. Yang terakhir, madrasah bisa melakukan kegiatan dengan moderasi beragama. Kegiatan yang berkaitan dengan moderasi beragama bisa berupa diskusi, seminar, ataupun forum ilmiah. Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan, yang pertama menjadi suri tauladan, menjadi model moderat bagi peserta didiknya dalam setiap ucapan dan tindakan. Yang kedua, mengimplementasikan muatan moderasi beragama dalam menyampaikan materi pelajaran. Ini berlaku untuk seluruh materi pelajaran. Kemudian, memberikan pemahaman, pencerahan apabila terjadi berita hoax tentang radikal atau ekstremisme atau diskriminatif. Kemudian, langkah selanjutnya, tenaga pustaka bisa memberi motivasi kepada peserta didik untuk membaca buku berkaitan dengan moderasi agama. Kemudian yang terakhir yang bisa dilakukan pendidik, khususnya guru mata pelajaran agama, mengenalkan berbagai mazhab, berbagai firqah kepada peserta didik agar peserta didik tahu bahwa sebenarnya di dalam agama Islam banyak mazhab-mazhab agar peserta didik
berpikir kritis, juga mengenalkan masalah khilafah dengan benar. Kemudian langkah-langkah yang bisa dilakukan yang terakhir untuk peserta didik. Peserta didik bisa mengadakan kegiatan yang ada di madrasah yang bisa dikelola oleh OSIS. Kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh peserta didik diantaranya mengadakan diskusi berkaitan dengan moderasi beragama. Kedua, bisa mengadakan forum musyawarah berkaitan dengan berbagai mazhab dalam Islam. Kemudian juga bisa mengadakan seminar dengan tema moderasi. Kemudian juga bisa menerapkan perilaku santun, menunjukkan sikap moderat baik dalam ucapan dan tindakan. Untuk mengadakan seminar, apabila terjadi konflik beragama, bisa diadakan seminar dengan mengundang narasumber dari luar atau bisa menggunakan narasumber di madrasah. Bisa guru-guru juga menjadi narasumber. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.